Pojok UMKM kembali hadir ya. AirPods Ramapati Podcast ini hadir lagi bersama saya Lia Hidayat dan salah satu narasumber hebat kita yang kembali hadir di studio ya. Jadi hari ini ada yang seger-seger tuh, ini paling demen sih Lia kalau ada yang seger-seger kayak begini ya. Bukan cuman produknya yang seger tapi ibunya juga cantik. Langsung aja ya. Hari ini sudah ada di episode ke-20 untuk Pojok UMKM dan ini sih termasuk ciri khasnya Kota Pasuruan ya, termasuk juga oleh-oleh mungkin karena pemirsa juga nggak akan asing mendengar minuman jamu Bonagung. Langsung saja kita sapa. Hari ini sudah ada Ibu Sari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget loh Bu Sari loh. Masya Allah. Aduh, seger, sesuai dengan produknya, seger banget ini kelihatannya. Ini saya juga seger. Iya, hijau-hijau saya ya. Badannya seger. Bu Sari apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Oke. Jadi sebelum kesini tadi udah lari-lari ke MPP Mart. Becak. Buat ngambil produknya, dikenalin ke pemirsa gitu ya. Bu Sari, apa sih, ini bawa apa aja nih? Kenalin dulu dong ke pemirsa gitu, produknya apa aja ini? Iya, ini produk apa ya? Antara uji coba sama mainan. Uji coba sama mainan ya? Sama penasaran. Oke. Jadi ada sirup Bonagung ini yang pertama kali sebetulnya ini. Yang pertama yang kali. Siap konsumsi ya? Yang siap konsumsi. Oke. Setelah itu banyak peminat yang pingin dimodifikasi ini jadi sirup Bonagung. Itu. Setelah itu ini itu Sinom Cempalu. Cempalu itu gimana sih Bu Sari? Asam muda. Oh, asam muda, wah enak banget jadi ya. seger. Iya, betul. Ada rasa seger sepet-sepet ada dikit. asam-asamnya gitu kan rasanya. Asamnya pasti. itu enggak terlalu. Oh ya? Cuma ada sepet dikit gitu loh. Dan asam muda itu bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Jadi kalau kita tangan kita ngupasin asam muda itu, tangan kita itu kayak kena es gitu. Padahal nggak ada esnya. Dingin. Iya, berarti kan kayaknya sifatnya itu mendinginkan, bagus buat kayak panas dalam. Panas dalam. Iya, itu. Terus di sini setelah ini dipikir-pikir kok kurang praktis. Pakailah ini. Itu sirupnya? Iya, munculnya isi dia ini sirup, ini iya. Bisa dilihat ya. Setelah itu dicoba-coba lagi, saya kok prihatin dengan apa ya? Beras kencur ya. Beras kencur itu kok banyak orang-orang itu bikinnya itu ada campuran entah gulanya atau kencurnya yang kurang bagus ya. Jadi saya prihatin sekali dengan jamu-jamu yang ada di sini. Akhirnya saya bikin ini selanjutnya. Dan ini udah bisa dipastikan bahannya alami semua ya? Alami semua, iya. Dan kita ambil di rempah kualitas yang bagus gitu. Iya, karena keprihatinan saya dengan jamu-jamu yang kadang orang kan bikin pokoknya laku gitu dulu betul. Ya. Pokoknya rasanya enak biar laku laku gitu. Gulanya campuran segala iya, macam. kadang juga rempahnya dia ambil rempah yang biasa gitu. Setelah itu saya pingin bikin buat anak-anak kecil gitu, sirup temulawak ini. Iya. Karena kalau biasanya kan pahit gitu ya. Ini saya bikin yang agak manis, yang agak gimana gitu loh, yang rasa pahitnya nggak kerasa pahit gitu. Jadi saya makanya temulawak saya no pahit gitu loh. Hidup sudah pahit. Buat anak kecil-kecil ya barangkali iya. Yang biasanya nafsu makannya tuh bener-bener kayak naik turun gitu kan, susah buat makan atau apa. Ini biasanya kan temulawak untuk memperbaiki nafsu makan. Iya, ya, nafsu makan. Betul, ya? Iya, untuk mah, iya. Untuk mah juga. Iya. Dan ini saya biasanya orang kan takut minum temulawak karena pahit gitu. Iya, memang kan ada rasa getir-getirnya gitu ya. Ini saya modif bagaimana caranya rasa getir itu hilang. Jadi saya campur dengan bahan yang lain gitu. Ini ya beberapa produknya yang sudah diperkenalkan langsung sama Bu Sari. Kita taruh di tempat asalnya dulu. Iya. Satu lagi yang belum. Oh iya betul. Ini satu lagi. Ini yang terbaru ini. Ini supaya tembus ke
kaum milenial. Kaum milenial ya. Tadi Gen, dia juga Gen Z. iya betul. Bukan Gen Z ya? Ya, bukan generasi Gen Z Z, ya, katanya. Gen Z. Ya. Oke. Itu saya ingin nembus ke mereka bahwa minum jamu itu ternyata enak. Gitu. Jadi ini Bosan Suli namanya. Bosan Suli. Ya, Bonagung, santan, susu, jelly. Wah, patut banget dicoba nih Iya. ya. Bosan Suli, Bonagung, santan, susu, jelly. Jadi Iya. ini kayak perpaduan antara jamu Bonagung, pakai santan, kemudian ada susu jelinya. Oh, gitu. oke. Wah. Jadi ada rasa rempah, ada rasa manis ya, ada rasa gurih-gurihnya. Gurihnya dari santannya ya. Iya. Wih, enak banget nih kayaknya ya. Jadi kita perkenalan aja udah kayak excited banget ya, semangat banget gitu buat mengenal lebih jauh lagi UMKM dari Bu Sari ini. Tapi kalau kita udah kenalan sama produk-produknya ini, nanti ya kita cicipi satu-satu ya. Bu Sari sebelumnya kan pas udah punya pekerjaan tetap gitu ya. Artinya kan ya udah berarti nggak perlu khawatir tiap bulan ada gaji dong yang masuk dong. Tapi akhirnya beralih ke UMKM ini kenapa gitu? kenapa ya? Kenapa? Jadi penasaran. Mood aja ya kayaknya. Mood ya? Oh, tapi emang Bu Sari suka masak, suka kuliner? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi ini di luar rencana. Jadi saya 1 tahun sebelum resign itu sudah mempersiapkan bahwa saya mau jual online gitu. Saya mau jual baju, saya buat jauh gini-gini gitu ya. Sebelumnya belum punya rencana buat ini bikin tidak jamu ada, Bonagung. sama sekali tidak ada masuk di rencana hidup saya gitu. Akhirnya saya waktu itu udahlah kita nanti, saya sudah buka market, jaringan sudah ada. Jadi waktu itu saya itu jual jilbab, jual apa gitu, buka jaringan di dinas-dinas ke Pemkot gitu ya. Itu kebetulan teman-teman suami atau apa ya, kenalan-kenalan gitu dari kantor saya yang lama gitu. Akhirnya saya udahlah, pokoknya saya mau jual baju setelah saya berhenti. Kan saya juga mengingat usia ya. Apa kalau saya kebetulan kemarin tuh di keuangan gitu. Jadi di keuangan suatu perusahaan. Jadi mungkin agak setelah 18 tahun. Ini otak ini sudah penuh gitu rasanya. Memorinya udah penuh, usia semakin bertambah. Saya saatnya waktunya untuk relax gitu. Gitu. Setelah itu saya putuskan, saya koordinasi sama semua itu teman-teman saya mau berhenti, memang saya mau relax. Saya ingin apa ya? Pekerjaan yang bisa dinikmati, yang santai yang gitu sesuai kali passion ya. saya gitu. Ya, saya bilang begitu. Saya sudah ada rencana, jadi sambil bekerja saya 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya saya sudah buka jaringan untuk saya mau buka jual online, mau buka jual baju, jual gini gitu. Ternyata di luar dugaan ya. Di luar perkiraan BMKG ini ya. 2018 Agustus saya berhenti. 2018. Iya. September ada tawaran seorang teman itu. Saya biasanya itu kan memang nggak suka masak, nggak suka ke dapur saya itu. Terus waktu itu karena ada teman itu kayaknya dia orang luar kota ya, waktu itu orang Magetan gitu. Bisa saya kok pengen jamu Bonagung ya, gitu. kok nggak ada yang enak gitu. Saya ingat saya punya apa ya, trik sendiri untuk bikin jamu Bonagung yang enak. Tapi gitu. Sebelumnya udah pernah bikin ya jenengan ya? Iya, kalau mood untuk konsumsi sendiri. Kalau mood aja. Kalau mood aja bikin gitu. Kalau nggak mood ya nggak bikin gitu lah. Itu setelah itu saya coba, saya bikinkan buat dia. Kalau gini gimana? Loh, ini cocok gitu katanya. Saya bawa pulang ke Magetan gitu. Ini nanti saya buat oleh-oleh, saya tunjukkan ke tetangga-tetangga saya bahwa inilah minuman Kota Pasuruan gitu. Setelah itu di orderan berikutnya kok saya kepikiran bikin sirup aja juga ya, biar praktis. Betul, gitu ya. bisa dibawa kemana, kemudian dalam jangka waktu lama juga penyimpanannya. Gitu. Terus saya bikin sirup, kok langsung jadi gitu. Saya buat resepnya berapa kali dengan takaran airnya sedikit, saya kurangi, kok jadi enak gitu. Saya cicipin ke suami saya, oke lah bisa. Setelah itu ada 212 Maret waktu itu di
SMP IT mungkin masih baru buka. Dibuka basar. Siapa yang mendaftar basar? Saya kan nggak pernah ikut gitu-gitu ya. Wis, tekad aja Ikut buka ya. Saya belum punya label waktu itu. Tanpa label Jadi jualnya. kayak di package-nya gimana? Dikemasnya gimana waktu itu? Dikemasnya plastik aja iya gitu? botol plastik. Waktu itu botol plastik. plastik di sini enggak ada. Di Pasuruan itu enggak ada botol plastik baru, adanya botol plastik bekas. Iya, Iya. betul. Waktu itu saya sambat ke teman saya di Sidoarjo, sama teman saya langsung dikirimin buahnya. Berapa bal ya? 10 bal, Bang. Padahal saya belum tentu bikin banyak ya. Padahal sekali itu aja iya, saya langsung, gitu. "Ini gimana saya bayarnya gimana, Bang? Berarti Laku emang aja belum." Temannya Bu Sari tuh kayak tanggung jawab loh ya, udah dikirimin 10 Iya. berarti harus produksi terus Iya, gitu seperti itu. Oke. Karena tahu bahwa saya resign, jadi teman-teman saya support saya ketika saya memang mau niat resign dari bekerja, saya ingin relax, saya ingin menikmati hidup saya. Betul. Itu teman-teman saya mensupport saya. Udahlah, kamu mau buka usaha apa aja akan kami support. Kita support pemasarannya, kita support sumpama kamu butuh bahan bakunya bagaimana, kalau memang kesulitan kita coba cari. Akhirnya ya di situ itu butuh Allah, botol senang plastik ya. baru dan enggak ada di sini. Itu teman saya hanya ngasih cuma-cuma 10 bal. Saya juga amazing. Betul. Iya. Dan ini ya yang kita tangkap dari ceritanya Bu Sari tadi kan berarti memang sebelum memutuskan untuk ya udah bikin UMKM aja gitu ya. Tapi sebelumnya emang Bu Sari udah berniat untuk meninggalkan pekerjaan tetap yang beliau miliki untuk kemudian berwirausaha gitu kali ya Bu Sari ya. Lebih santai, menikmati masa-masa santai itu dengan ya udah, maksudnya kalau kita usaha sendiri tuh kan kita yang jadi bosnya ya, kita nggak mau dikerja-kerja. betul, kita mau libur juga nggak apa-apa gitu. Dan satu lagi yang perlu ya, persiapan. Jadi kayak persiapan mulai dari jaringan kayak Bu Sari tadi bilang, kemudian rencana setahun sebelum resign ya Bu ya? Iya, 2 tahun sebelum resign 2 saya tahun buka sebelum jaringannya. resign. Oke, Iya. jadi persiapan itu penting nih buat pemirsa. Barangkali di rumah ada yang mau bikin UMKM gitu, tapi sama nih posisinya kayak Bu Sari dulu, sekarang masih kerja, cuman udah kepikiran pengen punya usaha, jadi nggak ada salahnya untuk persiapan dulu ya, sebelum memutuskan untuk berhenti langsung dari pekerjaan utama. Jadi kita buka jaringan tuh penting, marketnya jadi udah terbentuk ya. Jadi saya waktu itu bawa jilbab, bawa apa-apa ya, saya keliling dari dinas ke dinas itu. Otomatis kan banyak yang saya kenal, ada yang saya jual kan waktu itu, walaupun bukan produk saya awalnya. Tapi ketika ini semua terjadi ya, saya bikin sirup itu, saya ikut basar ya, itu baru saya kepikiran setelah itu, apalagi sudah ditunjang dengan seperti bahan baku dan sebagainya, si support teman-teman seperti itu. Ada banyak teman yang membantu ya. Iya gitu. Memang itu nomor satu waktu itu, memang yang sangat supportful itu teman-teman. Iya. Tapi kayak memang beberapa kali tuh dari UMKM yang sempat hadir di podcast ini memang ternyata bukan hanya diri sendiri yang harus tangguh dalam menghadapi tantangan dan segala macam ya, tapi dukungan dari teman-teman, dari keluarga itu luar biasa sih gitu. Dan kalau keluarga masih berat itu kemarin. Masih berat ya kemarin ya. Kenapa harus resign gitu mungkin ya. Udah kerja enak, di luar tuh banyak yang butuh kerjaan, kenapa harus resign gitu mungkin ya. Iya. Ini ya. Posisi sudah manajer ya waktu Tuh, itu. Kan? Tapi emang berarti pertimbangan yang matang dong ya dari Bu Sari sendiri. Maksudnya nggak main-main dong dengan posisi yang udah diraih itu, kemudian tiba-tiba melepas aja gitu. Berarti bukan pertimbangan yang main-main ya, Bu Sari ya? Iya, sudah memang pertimbangannya 1 tahun 2 tahunan gitu. Iya. Nah, pemirsa juga yang barangkali sekarang pernah ada di posisinya Bu Sari dulu nih ya, lagi kerja tapi pengen deh punya usaha gitu, bikin produk UMKM, nggak ada salahnya untuk dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu biar kedepannya juga lancar.
Dan ternyata ini yang baru Lia ketahui adalah harga bahan baku untuk bikin jamu Bonagung itu nggak main-main harganya ya. Bisa sampai Rp400.000 per kilo katanya. Nah kalau udah harganya cukup tinggi seperti itu, berarti harus pinter-pinternya penjualnya juga ya buat memproduksi, kemudian memasarkannya seperti apa. Kita bicara soal proses produksi dan bahan baku dulu deh, Bu Sari. Bener harganya segitu? Iya, Kapulaga itu Kapulaga itu. 400.000. 400.000 per kilonya? Iya. Oke. Bunga pala itu 450.000. Tapi kalau misalnya bikin jamu Bonagung dulu ya, kita ngomongnya ya, apa aja sih rempah-rempah yang dibutuhkan Bu Sari? Kalau saya itu rempah-rempahnya insya Allah lengkap itu. Jadi saya ada bunga pala, ada cabai jamu, ada kapulaga, dan biasanya orang pakai merica, saya pakai lada hitam. Lada hitam. Oh. Jadi memang agak mehong dikit. Okay. Bedanya apa tuh? Dari segi rasa mungkin kayak apa? Kalau dari merica itu sakit ke perut. Kalau ya, jadi banyak orang minum jamu Bonagung, anget, enak. Habis itu perutnya sakit gitu. Iya. Saya menghindari untuk di situ, saya pakai lada hitam. Iya, jadi supaya enggak sakit ke perut itu. Ya, tapi memang cita rasanya agak-agak pedes gitu kan ya? Kalau lada hitam slow pedesnya. Iya, kalau merica betul. Agak menohok. Beberapa kali nih ketika saya minum jamu Bonagung gitu ya, Bu ya. Kadang ada yang kok gini ya. Pedesnya udah kayak kita makan cabai. Iya, itu. Kok pedes banget. Iya. Padahal kan minuman yang pengennya kan bikin seger atau apa, tapi kayaknya pedesnya itu terlalu kuat. Saya dulu pernah pakai merica. Awalnya kata teman saya, kok rasa ladaku ya? Jadi kayak wah ketahuan gitu ya. Iya, sebelumnya kan kalau saya bikin itu yang mencicipi teman-teman saya, yang ngeritik, yang ngasih nilai itu teman-teman saya. Kayak ini, kayak apa ini gitu, itu teman-teman saya itu. Jadi gitu. Ini kayaknya Bu Sari punya geng gitu ya? Iya kayaknya. Karena semua itu kan berasal dari teman. Iya, berasal dari teman gitu. Jadi mereka yang ngeritik, kamu jangan marah loh kan saya kritik gitu ke teman-teman gitu. Seperti beras kencur dulu juga gitu, sempat ini kacang hijau apa beras kencur? Bisa gitu. Iya, karena saya pakai kencur yang biasa. Kencur yang biasa, jadi akhirnya rasanya tuh lebih menonjol di gulanya, seperti ya itu kata teman saya, seperti kacang hijau. Bubur kacang hijau gitu ya, manis gitu mungkin. Iya, hanya gurih-gurih gula merah gitu loh katanya gitu. Nah, kalau udah rempah-rempahnya kayak gitu tadi berkualitas gitu ya. Kalau pas harga bahan bakunya naik misalnya, kayak gimana mensiasatinya Bu? Ya apa ya? Kalau orang-orang UMKM sudah belajar ya, udah melalui banyak pelatihan ya. Kalau awal itu memang kayak meraba, pokoknya kita laku gitu. Pokoknya kita tembus pasar gitu ya, laku, pokoknya nggak nyisa gitu. Ternyata itu keliru. Setelah kita melalui banyak pelatihan, kita naikkan di harga, ada nanti harga harga toleransinya itu kan ada nanti ya, harga ketika suatu produk itu nanti balik atau apa itu kita harus sudah perhitungkan di depan gitu. Jadi dinaikkan. Ketika kita ngasih diskon semua masih entah kenaikan kenaikan bahan baku, kita tenang di situ. Kita ambil dari spare itunya gitu. Kalau memang banyak UMKM yang baru-baru itu pokoknya laku terjang aja gitu ya. Padahal kita sudah tahu teman-teman yang udah UMKM lama, yang kita udah melewati banyak pelatihan tuh, kok bisa harga segitu ya? Nanti dia habis ini sudah nggak jual lagi gitu. Sudah diprediksi seperti itu. Karena ya itu mereka tidak memberikan spare biaya, yang dimana biaya itu nanti
kita ada kenaikan bahan baku, ada ada kerusakan, ada baliknya barang gitu, ada terjadi kerusakan peralatan itu tidak diperhitungkan gitu. Iya. Ini bisa jadi pelajaran penting buat teman-teman yang punya UMKM baru gitu ya. Nggak ada salahnya untuk belajar apa kalau kayak gitu ya. Ya harus belajar tanya-tanya kayak lama-lama. Iya. Ya. Tapi Bu Sari dapat pelatihan-pelatihan gitu dari mana? Dari dinas. Dari dinas. Iya. Koperasi dan dinas perindustrian. Perindak ya. Iya. Dan ini ya sekali lagi ya, Bu Sari juga belajarnya nggak yang asal-asalan gitu ya? Iya, nggak pokoknya datang ya. Kadang ada banyak yang ikut pelatihan tuh hanya datang, ilmunya nggak diserap. Pokoknya kita ikut pelatihan. Iya, itu pulang udah nggak tahu apa tadi yang diajarkan. Kalau ditanya orang udah ikut pelatihan. Iya. Jadi memang apa yang didapat diaplikasikan langsung sama Bu Sari, biar nanti nih jalannya produk ini juga nggak salah-salahan gitu ya Bu Sari. Bisa itu kita bertahan lah. Bertahan bukan harus kita gencet terus bubar ya gitu ya. Tapi kita dengan kondisi apapun, diterpa apapun, kita tetap bertahan. Kalau bisa diwariskan ke anak cucunya. Betul. Begitu. Udah berapa tahun ini Bu? Sudah 5 tahun. Udah 5 tahun iya. Ya? Oke. Dan bicara soal kembali ke proses produksi sirup jamu Bonagung ini, butuh waktu berapa lama sih kalau produksi gitu Bu Sari? Kalau produksi sih kalau sekarang butuh 2 jam. 2 jam aja ya? 2 jam aja, 2 jam sampai 3 jam gitulah. Sekali produksi, tapi saya memang pengemasannya agak lama. Pengemasannya setelah dingin, nggak langsung dikemas. Iya, masih itu biar besok dipanasin lagi. Gitu ya. Karena jamu itu kalau semakin rempahnya, semakin dia diam dengan rempahnya kan agak encep namanya. Kalau orang Jawa bilang itu encep gitu. Mungkin lebih kerasa gitu. Iya, lebih menyatu ya gitu. Kalau beda langsung dipanas langsung diangkat gitu kan nggak begitu menyatu. Didiamkan dulu berapa hari biar rasa rempahnya itu menyatu dengan setuju sih. Jangankan minuman ya, biasanya ada beberapa makanan yang kalau kayak diendep gitu, itu rasanya lebih keluar. Itu tapi juga ada beberapa yang nggak bisa, seperti beras kencur sama beras kencur itu harus cepat pengemasannya. Harus cepat justru. Jadi ketika kita sudah matang harus cepat. Kalau nggak gitu mungkin karena saya pakai kencur yang kan kencur itu ada kelas-kelasannya. Ada kelas-kelasnya, ini kayaknya kelas tahta tertinggi gitu ya. Jadi agak mahal memang. Saya ambil dari Keronto ini. Dan Keronto itu bagus kencurnya. Keronto Pasuruan. Iya. Nah, kalau bahan baku gitu jenengan ambil di Pasuruan semua, nggak ada kendala buat apalagi pas bahan bakunya sulit nih dicari di Pasuruan nih. Pernah ngalamin yang kayak gitu nggak Bu Sari? Ya ada sih, tapi kan saya ada supplier ya, seperti sudah tangan kanan saya. Udah langganan. Iya, tangan kanan saya. Pokoknya harus dapat. Gitu. Saya bilang harus dapat. Karena dia full order harus ada. Iya, dia mungkin kita sudah kerja sama sudah sekian tahun. Jadi dia juga bingung kalau nggak ada bahannya. Udah nomor satu kan jenengan lah. Iya. Nggak ada bahan. Pokoknya harus dapat gitu. Akhirnya dia nggak tahu bagaimana. Seperti sinom itu kan sudah susah sekarang nyari sinom. Dia nyari sinom itu sampai ke Rejoso. Karena saya kalau bikin sinom itu sudah 1 karung itu daunnya. Kalau kita ambil di kota mana ada sinom. Betul sih. Jadi lebih ke kayak pedesaan. Iya, ke pedesaan. Kayak gitu-gitu. Ya itu tangan kanan saya itu. Masya Allah orangnya dari sekian tahun dia masih membersamai saya ya. Ini kayaknya tangan kanannya harus dirahasiakan ya. Iya. Biar nggak diambil yang lain. Oke. Dan kalau untuk bicara menjaga kualitas sama konsistensi produknya, gimana caranya dengan? Kalau konsistensi, pokoknya kita nggak ngurangi takaran itu aja. Sama kualitas rempahnya. Meskipun itu harganya naik atau terjadi apa gitu, nggak mau kurangin gitu ya. Lebih baik kita naikkan harga, dikurangi volumenya, kita bikin yang
kemasan agak Kemasan kecil-kecil, gitu pokoknya jalanlah duit gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Cash flow kita tetap harus jalan. Kalau memang yang segini enggak laku, cobalah yang kecil langsung gitu. kecil ya. Iya. Tapi biasanya ada juga orang yang berpendapat nggak apa-apa mahal, asalkan enak. Ya, gitu. itu. Biasanya Iya. tuh ada pasar yang kayak begitu loh. Iya. Jadi mereka nggak apa-apa mengeluarkan duit mahal gitu ya, tapi produknya enak, berkualitas gitu. Iya. Biasanya ada yang kayak gitu. Iya, memang, seperti itu. Gitu. Iya sih, kalau misalnya berkualitas kan kita juga nggak khawatir ya Iya. untuk mengkonsumsinya atau apa gitu kan ya. Kita juga sudah harus bisa antisipasi suatu saat ini seperti Lebaran nanti ya. Ini kan naik sudah mulai. Oh, berarti saya naikkannya mulai sekarang kan gitu. Naikkan aja dikit-dikit. Kalau dinaikkan apa langsung banyak. Kondisi gitu ya? keuangan ekonomi sekarang global ini lagi juga tidak baik-baik saja. Itu akhirnya kan pasti akan orang akan aduh enggak beli makan dulu, saya nggak beli jamu gitu ya. Dia memprioritaskan makan dulu daripada beli jamu. Tapi ketika kita naikkan sedikit aja perlahan, ya harus telaten tuh lihat pasar itu. Betul. Iya. Kita belajar banyak loh dari Bu Sari hari ini ya. Ada triknya juga. Jadi kalau misalnya pemirsa juga pengen menjalankan UMKM sama seperti Bu Sari, coba simak sampai akhir karena sepertinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya. Pemirsa juga tahu ya, tadi Bu Sari juga cerita dan Lia sedikit lupa kalau menyebut Bu Sari ini merupakan ketua pegiat UMKM di MPP Mart Poncol. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang datang ke MPP ya, di situ tuh nanti bisa menemukan banyak sekali produk dari UMKM di Kota Pasuruan. Jadi di sana sudah di display begitu. Pengen tahu kalau misalnya pengen belanja di situ bisa gitu. Tapi kita bicara soal gimana ceritanya sekarang akhirnya jadi ketua pegiat gitu Bu? Ini mungkin ralat ya, bukan ketua pegiat, manajer toko. Manajer toko. Manajer toko MPP. Manajer toko ya. Jadi ada paguyubannya di MPP, ada kita paguyuban semesta namanya. Paguyuban semesta. Itu ada display toko kita itu ada 3. Jadi ada di DPR Mart, awalnya di DPR Mart, terus MPP Mart, setelah itu Bapeda. Dan sekarang rilis baru ini di sekretariat kota. Itu. Jadi kita dipercaya oleh Gus Ipul untuk mengelola ini. Counter. Alhamdulillah keberhasilannya itu ketika saya memegang MPP Mart, alhamdulillah langsung omset naik gitu. Jadi itu. Jadi ya agak bingung. Ini bikin produk, ini jadi manajer toko. Mungkin jadi pengalaman kerja 18 tahun ya di keuangan itu akhirnya menempa saya untuk jadi pegang ini jadi nggak terlalu bingung gitu lah. Tapi emang perempuan tuh katanya diciptakan dengan multitasking. Iya. Jadi bisa pegang segala macam bisa dalam waktu bersamaan. Alhamdulillah. Jadi sekarang jenengan sebagai manajer toko UMKM di MPP Poncol situ ya. Iya. Nah kalau misalnya ada UMKM lain yang juga jadi pas nonton gitu pengen dong produk aku nih bisa di display di situ gitu gimana Bu? Ya melewati kurasi. Ya. Iya, karena kita jual makanan dan minuman itu terutama di MPP Poncol tuh lebih banyak penjualan 80% di makanan dan minuman di Mamin. Jadi kita harus kurasi benar-benar karena faktor keamanan pangannya kan harus harus kita kita teliti benar-benar rasa kan dan biasanya di situ juga jadi kayak ini loh makanan-makanan khas Pasuruan. Biasanya begitu ya. Terus kita seperti pilot projectnya. Ini contohnya di sini gitulah itu makanya kita harus jaga kualitasnya. Jadi ada tim kurasi ya? Ada tim kurasinya. Alhamdulillah mulai kita berbenah sedikit demi sedikit kita bentuk tim kurasinya sendiri gitu. Serang banget ya, selain Bu Sari menjalankan UMKM, tapi beliau juga mengurusi segala macam soal counter tadi ya Bu. Iya, jadi awalnya itu mungkin
kita memang harus berorganisasi. Berorganisasi. Iya, saya awal Setuju itu sih. ikut Forum Ekonomi Syariah. Jadi itu yang Di Pasuruan? ya di Pasuruan itu sebenarnya cabang dari provinsi. Dinkop. Jadi di Dinkop provinsi itu ada seperti organisasi pendampingnya Dinkop provinsi itu Forum Ekonomi Syariah. Terus cabangnya ada di Pasuruan. Saya ikut itu, pokoknya diajak teman-teman aja ya, ngikut aja. Setelah itu di situ mulai banyak legalitas yang kita dapat. Jadi waktu itu saya izin merek PIRT, support dari mereka lah intinya. Terus sama itu seperti saya seperti izin-izin yang kira-kira qualified-nya saya ya itu dari di situ, dari Dinkop provinsi itu, info-info dan sebagainya itu dari situ, dari belajar manajemennya itu. Memang kan di Dinkop koperasi itu lebih ilmunya lebih menyebar, melebar ya gitu daripada jadi kita itu lebih luas wawasan kita itu waktu itu. Jadi waktu itu saya kenal BPOM itu dari Dinkop provinsi melewati FES ini Forum Ekonomi Syariah. Jadi waktu itu ada pelatihan Dinkop tentang menguliti bagaimana BPOM waktu itu, bagaimana suatu produk itu. Jadi kita menggunakan bahan tambahan pangan itu bagaimana dengan bijak gitu. Itu modal utama saya dapat ilmu itu dari FES itu. Jadi ketika kalau saya nggak diajak FES, nggak mungkin saya ketemu BPOM ini gitu. Jadi melalui kebersihan ruang produksi dan sebagainya itu dari situ semua itu. Jadi kita juga semakin yakin loh kalau misalnya konsumsi produknya Bu Sari ini benar-benar nggak perlu khawatir karena Bu Sari juga udah punya modal nih ya. Udah kenalan sama BPOM, higienitasnya juga dan segala macamnya. Waktu itu memang beberapa dosen ya dari sebagai narasumber itu saya jadi mengumpulkan beberapa dosen-dosen dari ilmu pangan ya, ilmu biasanya teknologi pangannya dari UB, dari mana itu saya kumpulkan narasumber itu karena itu kita suatu saat akan butuh info dari mereka itu dan alhamdulillah anak saya sekarang kuliah di situ. Masya Allah. Teknologi pangan jadi biar ya saya kepinginnya ya yakin gitu, saya semakin yakin gitu. Jadi kalau saya hanya dari dosen kan kadang kita itu mulai kita disuruh belajar cari sendiri gitu kan gitu biasanya kan mereka juga sibuk gitu ya. Nah sekarang kan enggak, anak saya tanya anak sendiri aja ya. Walaupun anak saya masih merintis ini masih di semester 2 kan ya, tapi minimal dia sudah mulai share ilmunya ke saya, nanti saya juga share ke teman-teman gitu ya. Karena bagi UMKM yang baru yang tergabung di Semesta itu juga bingung juga. Saya harus bagaimana Bu? Saya bisa bikin produk ini, tapi saya tuh nggak tahu harus bagaimana kebersihannya, bagaimana higiennya, amannya, terus saya kok nggak awet, saya nggak gini gitu itu. Jadi saya mungkin juga jadi pertanyaan dari banyak pemirsa lain ya, yang baru merintis UMKM juga nanyanya kebanyakan gitu juga sih. Iya, gitu. Banyak kasihan juga saya. Saya seperti melihat diri saya dulu. Jadi kayak masih bingung. Iya, segala macam. Iya, kalau saya dulu nggak begitu bingung karena tiba-tiba jalan itu terbuka dengan sendirinya gitu. Jadi jalan tentang teknologi pengelolaan makanan itu sudah terbuka dengan sendirinya. Terus mencari resep itu tiba-tiba ada itu juga dengan sendirinya. Nggak bisa sekali jadi ya waktu itu ya? Ya trial errornya itu paling 3 kali lah. Iya, nggak sampai kita 10 kali gitu, enggak. 3 kali kita sudah bisa bikin gitu. Luar biasa sih, organisasi itu penting ya, yang kata Bu Sari. Balik lagi ke tantangan dan keberhasilan dalam menjalankan UMKM ini. Tadi jenengan juga sempat menyinggung ikut bazar pertama kali gitu ya. Itu di salah satu peresmian 212 Maret waktu itu. Tahun 2018 ya. Iya. Nah, di itu bulan berapa itu? Di bulan Septembernya. Ya tiba-tiba dia ajak aja, teman juga yang informasikan, ayo jualan. Itu gitu. Pertama kali ke bazar? Iya, itu langsung habis juga. Setelah itu ada teman di Disperindak juga, itu mau jualan. Iya, bener niat gitu waktu itu.
Oke, kalau mau niat saya Ditantang kasih stan, ya? iya. Saya kasih stan, saya juga kaget. Wah, ini Tiba-tiba ada iya, stan seminggu stannya. Oke. Seminggu stannya Pamerannya dan seminggu. rame pamerannya. Waktu itu artisnya ada 3 dari ibu kota. Selama 3 hari itu ada artis dari ibu kota. Kan Oke. pasti pengunjungnya kan Betul, banyak full membludak. gitu ya. Saya bikin itu, masuk bisa aku harus bikin dalam jumlah massal Banyak. seperti itu ya. Ternyata bisa juga. Padahal saya tanpa asisten waktu itu, masih saya jalankan Seorang sendiri. diri? Iya. Jadi pagi bikin, malam jualan. Bikin, malam Luar jualan biasa. seperti itu. Dalam iya. waktu 1 minggu tuh ya? Dalam 1 gitu minggu, terus ya? iya. Oke. Tapi itu, jadi seperti saya harus dihadapkan dengan kondisi yang mendesak. Iya. Iya. Jadi padahal pingin saya di zona nyaman, Tapi justru- pelan-pelan lah gitu. Babat alas dulu Iya, lah ya. maksud saya itu seperti itu. Pelan-pelan aja, pokoknya laku. Ternyata enggak, harus di didorong. kondisi ini saya itu. Oke. Jadi waktu itu proses legalitas saya masih dalam on proses gitu loh. Jadi ya gimana lagi nih, harus dihadapi kenyataan Iya, di iya. depan ini gitu. Jadi saya Akhirnya gimana di pameran itu, Bu? laku, sirupnya 250 botol. Masya Allah. Minumannya itu ya 300 botolan minuman. Jadi dalam waktu 1 minggu tuh 1 minggu. kurang lebih 500 produknya jenengan Iya, udah sudah. ludes ya? Iya, ludes itu. Wah, seneng ya. Ya, itu akhirnya ya jadi branding awal pertama kali bahwa ada sirup Bonagung dan minuman Bonagung atas merek saya ini gitu. Oke. Setelah itu baru muncullah izin-izin legalitas merek itu. Oke, jadi Iya. mereknya adalah beras kencur Mbak Sari, jamu Bonagung Mbak Sari ya. Iya, Ini nama produknya. Kalau Iya. misalnya teman-teman pengen karena kan di luar banyak nih jamu Bonagung yang lain gitu Iya, ya. Tapi kalau misalnya pengen punyanya Mbak Sari ya itu tadi beras kencur, kemudian ada sinom dan segala macam Mbak Sari gitu ya. Oke, dan itu kayaknya pengalaman manis ya, Iya. pembuka gitu rasanya Iya, ya, tahun 2018. penyemangat, Iya, iya. betul. Karena Bu Sari tadi sempat cerita juga dari bazar yang kedua itulah akhirnya bikin Bu Sari jadi pede banget buat yaudah jalan terus gitu, Iya. jualan jamu Bonagung. Iya, berarti ini jalan saya gitu Iya, ya. yakin akhirnya ya. Ini katanya harus dikasih 500 pieces dulu baru yakin gitu ya. Oke, dan itu kan kalau kisah manis nih. Iya. Ada nggak saat-saat atau momen kayak bikin down, bikin mau nyerah aja, ya udah balik kerja aja deh kayaknya gitu? Ada nggak momen kayak gitu? Ada itu Pada saat apa, ketika kita mulai ditiru orang. Itu masih kaget saya, awal ditiru orang, persis gitu. Oh ya. Botol dan sebagainya tuh persis, walaupun rasanya beda itu. Dan itu teman sendiri, Teman tetangga atau sendiri, gimana? sempat teman Biasanya sendiri. kan orang terdekat kita ya. Teman sendiri satu organisasi itu sempat. Saya juga kaget, loh, persis semuanya, desainnya sama gitu. Lah setelah itu saya mulai mengenal itu mindset makeover itu namanya. Makeover. Makeover, mindset makeover. Jadi Oke, waktu itu makeover. saya di FES itu ketemu seorang narasumber gitu, seorang mentor. Dia biasanya mengajak makeover para UMKM ya, untuk berpikirnya tuh udah beda gitu. Ya cuma memang akhirnya kita sama teman-teman dari UMKM ya, kayaknya kita ini perlu kita gitu. Gimana ini orangnya bayarnya jutaan gitu. Kita urunan aja kata itu iuran. Karena Buat memang- mendatangkan narasumber Iya, ini. narasumber itu karena kita mau seperti diajari secara ya. personal gitu. Jadi Jadi lebih kan kayak kita lebih intim kita gitu ya. kita kan mental block kita itu dihancurkan semuanya gitu. Jadi kita kan beda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda, Betul. keluarga yang berbeda-beda. Jadi si mentor itu harus mengetahui latar belakang keluarga kami semua gitu. Oke. Jadi kita iuran, kita datangkan beliaunya, terus kita dimentori selama seminggu gitu. Terus 1 bulan secara offline dia mentorin kami, hanya mentorin mental aja, melatih mental itu. Karena memang mental saya di saat itu lagi down karena Ditiru. Ya? ditiru itu. Saya sudah seperti terancam gitu loh. Saya itu wadah wis Iya, buyar betul, saya betul, gitu-gitu betul, ya. betul. Karena Merasa orang akan terancam. lupa punya saya gitu. Seperti itu pikiran Ada pesaing saya. baru. Iya, padahal enggak seperti itu kenyataannya kan. Bahwa
kalau siapa yang bagus akan tetap berjalan. Memang butuh kita bertahan itu kan butuh. Nah dari dimentorin itu baru saya bisa tahu, oh saya nggak boleh seperti ini. Dulu juga sempat saya tuh mau bikin itu, kalau mau produksi tuh tunggu mood bagus. Iya, kan wanita seperti itu ya. Biasanya gitu. Bikin mood bagus. Ini gimana saya? Nah, itu lewat mentor itu. Jadi kita dilatih untuk mengesampingkan masalah pribadi kita ketika kita mulai produksi. Jadi saya kan sering, kita semua teman-teman UMKM akan mengalami kendala itu. Ya? Kalau moodnya bagus, enak rasanya. Kalau moodnya nggak bagus, nggak enak rasanya. Itu beda pernah. Rasanya. Iya. Jadi kita harus tahu standar itu memang dari diri kita sendiri. Nah itu ada latihannya memang khusus memang. Ini ya yang kayaknya, maksudnya kayak ketika ada saingan baru dan segala macam, bahkan ada berusaha yang meniru produk kita, ya. Kalau dari ceritanya Bu Sari tadi kayaknya yang berusaha ditanamkan di mindset kita adalah ya udah, itu pesaing baru yang muncul untuk bikin kita lebih baik gitu kali ya Bu ya, untuk bisa membuat kita lebih bertahan. Ambil sisi positifnya, berarti kita telah menginspirasi beliau ya. Jadi kita nih lebih unggul gitu, menginspirasi gitu. Dan kita harus sudah nggak berpikir di kota Pasuruan gitu. Jadi itu memicu saya untuk aku nggak boleh jualan. Dulu saya gitu. Target jualan mana? Kota Pasuruan. Diketawain sama mentornya. Kamu itu pikiran kok hanya segitu aja, katanya gitu. Duh, ini loh saya Pasuruan tuh lo belum kenal, saya bilang gitu. Walaupun belum kenal, jangan kepikiran di Pasuruan. Gitu. Akhirnya kenapa saya pakai media itu, mulai saya jadi kayak harus jauh ke depan gitu ya. Mengedukasi lewat IG, lewat TikTok itu. Luar biasa sih ya, dari yang sampai iuran bareng gitu ya buat mendatangkan satu mentor ya. Dan ya terbukti sih bertahan sampai sekarang meskipun mungkin ada pesaing-pesaing baru gitu ya, sekarang juga semakin banyak ini. Makin banyak, alhamdulillah kita gini bertahan. Sekarang kan teman-teman bilang, sudah banyak yang bikin sirup Bonagung sekarang ya. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya kira. Berarti kita sudah menginspirasi. Ya, tinggal berarti kalau nanti Pasuruan tuh sudah makin banyak yang bikin, berarti branding kota Pasuruannya, ikonnya jamu Bonagung gitu. Berarti kan tinggal kita nanti kalau keluar kota kan tinggal enak, sudah mulai dikenal. Tapi gitu. Kita akhirnya pengen tahu juga apa yang membedakan produknya Bu Sari ini dengan yang lain. Apa nih? Dari keunggulannya mungkin. Gulanya, saya itu memang agak susah carinya ini, gula tebu tradisional. Gula tebu tradisional. Iya. Jadi diolah secara tradisional. Kita harus ke Malang Selatan. Dan itu pun saya diajak seseorang tiba-tiba datang. Mbak, jangan pakai gula itu gitu. Tiba-tiba seperti Allah mendatangkan seseorang itu. Loh iya, saya enggak kenal sama beliaunya. Tiba-tiba beliaunya, banyak bikin jamu Bonagung. Iya, saya kasih tahu ya, seperti itu. Selalu seperti itu. Seperti saya memakai lada hitam juga begitu. Mbak, saya bukan saya sendiri yang tahu. Kayak tiba-tiba ada petunjuk gitu ya. Iya, nah seperti itu. Gula yang gimana Pak? Ini gulanya yang enak gitu. Coba rasain gitu. Oh iya, setelah kita makan biasa aja udah beda. Ini juga nggak cepet ngiler ya, nggak cepet fermentasi. Karena gula ini nggak ada campuran-campuran apanya, ini asli. Gitu. Jadi ini ya keunggulan milik Bu Sari nih dibanding yang lain juga salah satunya adalah dari gulanya, bahan baku gulanya yang berbeda dibanding yang lain. Waktunya kita buat mencicipi gimana rasanya, segarnya ya dari jamu Bonagung milik Bu Sari. Saya juga penasaran sih. Katanya yang best seller tuh jamu Bonagungnya. Produknya banyak ya teman-teman, yang tadi juga sudah dikenalin. Oke, kita akan coba dulu. Bu, saya icip ya. Iya. Nih, aduh makasih banget sih.
Ada es batunya juga. Makasih ya tim. Udah dibawakan es batu. Oke, kita mulai dari yang jamu Bonagung. Jadi di sini nih packagingnya ya, teman-teman bisa lihat minuman Bonagung, minuman khas Pasuruan. Ada fotonya Bu Sari loh. Iya. Ini Bu Sari ya? Iya. Temen juga yang bikin itu. Oke, ada komposisinya juga. Nah, di sini juga sudah ada kontak personnya kalau misalnya pengen pesan banyak gitu bisa ya? Oh, bisa. Bisa dong. Nah, bisa. Harganya? Alhamdulillah pemesanan banyak itu sudah mulai di perusahaan-perusahaan. Oh, udah Iya, dari jadi perusahaan-perusahaan ya. Jadi di Sigenta itu Itu juga kemasannya segini? Iya. 800 botol pernah. Ini berapa sih? Oh, 500 mili ya? Iya. Oke. Untuk acara family gatheringnya Sigenta gitu. PT Sigenta itu biasanya kita masuk juga di Silika, PT Silika, Ineos itu juga. Oke, Gitu. jadi kayak untuk acara-acara perusahaan Iya, itu perusahaan udah mulai. Iya, udah mulai. kelanjutan ya? Iya, mulai. Oke. Dalam satu botol ini berapa harganya, Bu? Itu 8.500. 8.500 ya, teman-teman ya. Terjangkau loh. Kan udah gede banget ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bisa denger nggak sih? Wah, ya. Ini tiba-tiba saya fullin lagi. Ini nggak bikin gemuk, nggak ada gula pasirnya. Nggak bikin gemuk ya? Heeh. Penting nih kayaknya ya. Harus di Kita asli di gula tebunya. gula tebunya. Nggak ada gula pasir. Seperti yang makanya tadi dengan bilang pakai gula khusus gitu ya, pakai Iya. gula tebu yang dibilangin orang itu. Kalau tadi. banyak orang itu gula tebunya sedikit, gula pasirnya banyak. Oh, Dia gitu. mungkin supaya syaratnya hitam aja gitu ya. Gitu. Gitu. Tapi ini pakai gula tebu yang asli tuh ya. Iya, tanpa gula pasir itu. Tanpa gula pasir. Iya. Baik. 8.500. Saya coba ya, Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengeran nggak sih pas lagi saya lagi minum gitu? Bener. Beda. Maksudnya beda. Beda ya dengan yang di luar-luar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang suka jamu Bonagung tapi nggak suka ada pedesnya gitu, Iya. ini pas. Tuh kan, nggak yang terlalu manis juga nggak, tapi rempah-rempahnya juga masih kerasa. Masih kerasa banget Iya. rempah-rempahnya. Ada 6 rempah yang kita pakai itu. Kalau biasanya orang jual itu hanya 3 rempah gitu. Ini 6. 6. 2 kali lipat. Dan satu lagi sih, ini nggak cuma rasanya, tapi kalau misalnya dicium gini, itu udah bau rempah-rempahnya. Tuh, udah kayak bau rempah-rempahnya. Wah, pantesan ya. Enak banget loh, Iya. seger. Jadi kita memang apa ya? Kita harus bikin suatu produk itu harus khas ini. Oh, ini pasti punya Mbak Sari gitu. Jadi itu. Iya Setiap sih, teman, betul. setiap orang yang ini bukan punya Mbak Sari gitu. Kadang ada teman yang ada orang yang beli sirupnya terus packing, Dikemas lain? dikemas lain, Terus dijual. dijual. Pakai nama dia. pakai nama dia. Teman saya yang ngerasakan ini bukan ini bukan gitu. ini punyanya Sari nih gitu. Ini bukan bikinan sendiri. gitu Iya, ya. ini punya Sari. Ada kasus kayak gitu. Ada. Tapi Oke. juga nggak akan saya biarkan ya dari mindset itu sudah Maksudnya kita. mereka juga nggak izin ke Bu Sari ya? Buat Iya, dikemas ulang nggak kan izin, enggak. iya. Masalahnya kan di situ. Iya, tapi saya sudah lihat aja nanti perkembangannya, nggak akan lama gitu. Iya. Betul sih ya. Dan bicara soal modal deh, kita bicara soal modal awal dulu ya Bu Sari ya. Berapa nih modal awal dulu 2018 buat bikin jamu Bonagung? Udah ketawa dulu ya Bu Sari. Yang penting beli kulkas gitu Beli aja. dong. Betul sih ya. Kalau produksi minuman gini emang butuh kulkas ya. Iya, itu aja beli kulkas aja. Kalau ininya kan bikin ketawa modal berapa gitu kan kecil juga. Kita bikinnya kan nggak waktu awal tuh nggak begitu banyak, paling satu panci kecil gitu. Ya baru sekarang aja kita harus berpanci-panci gitu. Kalau dulu kan ya panci Tapi kecil sekarang gitu. butuh berapa lemari es sih kalau Bu Sari produksi sekarang? Saya sih tetap lemari esnya nggak berkembang di situ itu aja ya. Maksudnya karena kan kita sudah mulai tahu cara bagaimana membuat produk betul yang sih. masih awet itu. Dan pemasaran kan sudah ada. Kita harus naruh di sini, di sini, di sini. Jadi kita bikin itu langsung sudah lempar sana gitu. Tinggal kita berdoa, setelah dilempar berdoa, ya Allah Ya, semoga semoga laku, dilihatin ke tokonya, oh tinggal berapa gitu aja. Oke.
Tapi Bu Sari juga aktif ya buat memantau penjualan-penjualan di toko itu ya? Iya harus, karena fokus sekarang produksi dipegang asisten saya. Oke. Saya bagian memantau Memantau penjualannya itu bagaimana. Memang kan seperti kadang itu orang datang dan pergi ya gitu ya, seperti itu. Ada di kisaran berapa modalnya dulu Bu? 500 Di bawah juta? 10 juta, di Di bawah bawah 10 10 juta. juta ya? Iya, karena kulkasnya kan yang besar. Iya sih, betul. Iya, sama kompornya yang besar itu blender Lebih ke itu. alat-alat ya? Iya, lebih ke Peralatannya alatan. ya? Kalau beli bahan bakunya untuk ini kan murah aja gitu. Iya. Jadi nggak bisa takut. Nggak usah takut ya Nggak usah teman-teman takut ya. ya. Kalau modalnya segitu, kita pengen tahu rata-rata penghasilan per bulannya berapa nih Bu Sari? Omset saya antara 10 Antara 10 juta per bulan per ya? bulan, iya. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Dan Kalau dalam kalau ini aja ya nggak bisa 10 karena kita harus ada ini dan modifikasi ini, ya. iya. Kalau nggak ada ini dan ininya kan nanti nggak bisa. Ini tadi Bu Sari juga cerita loh. Jadi dulu awalnya kan minuman Bonagung ini ya yang paling best seller ya. Iya. Best sellernya kan ini tuh yang dicari juga Iya. ini. Sampai akhirnya bikin beras kencur, bikin sinom cempalu juga, kemudian bikin bosan suli juga. Itu karena apa Bu Sari? Karena kondisi pahit. Karena kondisi pahit dan Ingin tertekan menangis. gitu. Ketika penjualan menurun tuh baru kita ide keluar. Emang manusia harus dipaksa gitu ya. Iya, the power of kepepet itu Iya, mungkin ya. itu the dia power of betul. kepepet. Jadi ketika kepepet, tuh kok segini? Saya harus bayar asisten saya yang ini, bayar tangan kanan saya nyari ini. Terus saya nggak cukup ini, ambil uang belanja pribadi nanti. Akhirnya produksi yang lain ya. Iya, akhirnya nih, ayo kita bikin yang ini, ayo kita bikin yang ini gitu. Jadi ya itu tadi sih ya, emang manusia itu kalau nggak ditekan gitu ya, biasanya ide nggak akan keluar. Nggak akan gitu. keluar, iya. Oke. The power of kepepet itu memang. Jadi buat Yani juga jangan khawatir kalau misalnya pengen berinovasi gitu ya, nggak perlu takut kayak. Nggak perlu. Nggak perlu takut Iya. ya. Kalau yakin itu udah enak lah. Dan jalan sejauh aja. ini responnya gimana sih dari para pembeli customernya Bu Sari Pokoknya mengenai soal iya. produknya jenengan? Iya, pokoknya mereka bilang khas akan berbeda dengan yang lainnya. Seperti beras kencur saya itu berbeda dengan yang lainnya. Itu. Jadi kayak udah khas, udah tahu iya, rasanya. Gitu iya. ya? Karena saya prosesnya cuma memang ribet. Banyak orang yang gini, Mbak, aku pingin belajar jamu ke Mbak Sari gitu. Iya, belajar aja gitu. Saya bagi ilmunya. Enggak ribet katanya gitu. Oke. Prosesnya habis ini gini. ternyata Iya. prosesnya ya. Seperti asisten saya itu kan sudah paham ya alhamdulillah. Itu udah tahu. Kalau orang lain mau masuk ikut saya gitu, kok gini Bu bikin jamu itu. Kok ribet Lebih ribet ya? sekali. Iya. Lebih ribet dibanding yang lain. Iya, karena seperti beras kencur itu harus saya sangrai semua. Oke, kita kenalan juga sama beras kencur ya. Coba. Beras kencurnya 8.500 juga ya beras kencur. Terus sinom cempalunya juga 8.500 juga. Oke, ini boleh saya cicipi, ini dicicipi juga Kak? Bisa. Ayo. Yang lain ketawa-ketawa aja. Ini perlu dikocok dulu. Kenapa? Perlu dikocok dulu. Enggak, usah. kalau dari kocok nggak apa-apa. Oke. Saya mukbang yang ini ya, sinom cempalu. Oh, ini yang katanya tadi sampai di Rejoso ya? Iya. Carinya ya? Nyarinya. Carinya sampai di Rejoso. Kalau di kota ya sudah habis nanti. Iya sih. Satu karung. Ya. Bu Sari tuh kalau mau bikin harus Saya ada dimarahin satu karung saya dulu. punya daun pohon asam. Iya betul. Oke, ini sinom cempalu ya. Harganya 8.500. Kalau sirupnya berapa Bu? 38.000. 38.000. Mana nih sirupnya ini ya? Iya. Ini saya lihat karena ini sirupnya kemasannya begini teman-teman ya. Ini 38.000 ini sirupnya. Sementara kalau pengen yang langsung konsumsi itu ini 8.500. Bisa didapatkan di mana aja sih Bu Sari? Di Jangkar ada. Jangkar, kemudian di Matahari ada. Di Sandang Ayu, di Dalwamat ada. Dalwamat. Oke. MPP ya? MPP Mart jelas ada. kalau MPP. Manajer tokonya di sana. itu apa ya? Awal
mulai di situ ngebutnya ya? di situ. Oke. Jadi di Kota Pasuruan teman-teman bisa mendapatkan di MPP Mart, kemudian di mana lagi Bu Sari? Dawa, Jangkar, di Sandangayu ya? Sandangayu, Sandangayu, Matahari. Matahari. Iya. Udah situ ya? Iya. Oke, tapi nanti kalau misalnya teman-teman pengen order secara online bisa kok, nanti akan disebutkan sosial media dan segala Iya. macam. Atau ke rumah saya juga bisa. Wah, sambil main nanti Iya, dapat gratisan. nanti dapat dapat Iya. tester kalau ke rumah saya. Akhirnya. Iya. Oke, ini rasanya wah. Segar banget Bu Sari. Beda dengan sinom yang lainnya ya. Mm-mm. Beda. Saya tuh kan suka asem ya, suka rasa asem. Ini tuh asemnya Bukan asem. apa ya? Iya. Enak pokoknya. Bukan asem karena dia. Ini Tuh nggak sakit kan. perut. Iya betul. Ada ya rasa asam yang kayaknya langsung di tenggorokan tuh kayak cekit gitu. Tapi kalau ini tuh enggak. Nggak bikin Enak sakit banget. perut. Oh ini nggak bikin sakit perut Iya, ya? karena asam muda itu bagus memang. Buat perut, buat anu itu bagus. Buat pokoknya buat Cuma susah ngelolanya. Tangan ini Gitu ya? dingin memang. Oh, Tangan iya? ini kedinginan. Jadi Seperti kayak kita pegang es gitu? kayak pegang es. Oh. Jadinya kita tuh harus jeda sebentar. Walaupun kita pakai sarung tangan ya. Apa ngupas asam mudanya gitu. Padahal di asam muda ini ditaruh air mendidih supaya dia cepat lepas. Setelah itu kita kupasin ini Tetap aja tetap dingin tangan kita. Wah, Begitu saya jadi dahsyatnya penasaran itu. produksinya loh. Iya. Dahsyatnya asam muda muda itu, ya. Wah, tapi daripada susah-susah ngelupas ya, ini kayaknya teman-teman mending langsung beli aja deh. Iya. Biar kalau yang ngelupas urusannya Bu Sari. Iya. Gitu ya. Sampai tangan ini Iya, udah. kayak orang tua gitu. Biar urusannya Bu Sari aja kalau ngelupas itu ya. Pokoknya kita konsumsi ini aja 8.500 udah yang enak banget. Beneran teman-teman. Ini asamnya itu tadi rasa Asam asamnya muda. tuh kayak Bukan beda asam sih. yang tua gitu. bukan kecut-kecut yang kayak apa gitu enggak. Ini enak banget. Oke ya. Beras kencur belum? Beras kencur, monggo tim yang lain nanti cobain ya. Oh kita coba juga, nggak apa-apa? Iya. Oke. Rasakan. Beras Cocok ini. kencur. Di sini sudah ada sertifikasi halalnya sudah ada ya Iya. teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Ini harus dikocok dulu. Oh ini yang tadi kalau misalnya udah matang itu langsung dikemas ya Bu ya? Iya. Nggak bisa lama-lama Nggak ya? bisa kalau lama-lama beras kencur ini. ya? Iya. Kalau beras kencur khasiatnya apa sih? Khasiatnya badan masuk angin, pegel-pegel. Buat ngasihin gitu ya? Iya, kalau kita capek, udah kecapean, butuh mood booster itu minum ini. Beras kencur. Wih, baunya udah langsung kerasa. Iya. Baunya udah langsung, wah harum banget sih. Ini kencurnya dibakar. harus- Dibakar? Iya. Oh, Harus tapi dibakar. ada juga yang nggak pakai dibakar gitu Ada caranya. banyak yang gitu. Jarang orang-orang. Justru mereka yang nggak mau ribet, ya udah nggak bisa Iya, dibakar gitu. iya. Oke. Belum packagingnya saya supaya ini biar tahan lama tanpa pengawet. Jadi ada packaging memakingnya tuh khusus. Jadi di suhu ini, di suhu 70 harus sampai kita diukur kemas, suhunya harus juga ya. dari di es batu, harus di sok bakterinya, itu banyak yang nggak mau. Enak loh, beneran nggak peres ini. Enak loh. Iya sih, maksudnya bener kata Bu Sari yang bilang beda gitu sama yang lain. Kalau Ini beras kencur bisa juga tahan 1 bulan di suhu ruangan, di suhu lemari es ya. lemari es 1 sampai 2 bulan nggak apa-apa tanpa pengawet. Tanpa pengawet ya. Ya karena kita Bahannya berkualitas melalui proses yang agak rumit itu. Jadi kita Meskipun prosesnya rumit, tapi hasilnya luar biasa ya. Iya. Bisa tahan sampai 2 bulan gitu di lemari Iya, es. kenapa akhirnya kan harus ada tenaga khusus seperti itu. Kalau saya sendiri tidak jadi masuk angin nanti. Luar biasa sih teman-teman, silakan coba aja semuanya deh. Pokoknya kalau misalnya pengen tahu bener nggak kata Lia enak banget ini, coba diborong ya satu persatu produknya biar bisa tahu. Ini belum. Dan oh iya itu apa namanya tadi? Bosan Suli. Bosan Suli ya. Oke, Bosan Suli saya menjawab tantangannya Bu Sari aja dulu ya. Jadi kalau yang Bosan Suli ini baru ya? Iya, Ini produk. baru. Tapi
kedepannya ada nggak yang pengen dibuat lagi gitu? Yang sudah jalan kedepannya ya kalau kita event-event ada konser gitu ya, itu saya biasanya bikin Bonagung Milky Cincau. Bonagung Milky Cincau. Oh, ada cincaunya ya. Iya. Oke. Kalau ini adalah bosan suli, Bonagung santan susu jelly. Kalau ini berapa nih, Bu? Itu 10.000. 10.000 ya segini ya. Tapi udah ada santannya, udah ada susu jelly-nya juga. Oke, kita coba ya. Ini paling beda nih sama yang lain ya. Lebih disebut kayak jamu kekinian gitu ya. Iya. jamu modern. Jamu enak katanya anak-anak gitu. Oh iya, lebih kerasa jelinya juga. Iya. Itu kalau apa? Iya betul. Iya. Jadi waktu kita konser kemarin, konser Jarum 76 kayaknya itu ya. Itu saya penjualan sampai itu yang Milky Cincau waktu itu belum keluar, ini belum ada ide ini. Ini masih tenggelam. Jadi itu akhirnya sehari satu itu 200 cup keluar terjualnya. Oke. Pas penutupan MTQ itu saya masih awal itu di penutupan MTQ itu 100 cup. Wah, luar biasa Untuk Milky Cincau. Kan anak muda yang pingin suka ya. Apa ini jamu nggak mau kebanyakan gitu. sih itu ya. Nggak mau gitu. Akhirnya kalau dibikin begitu mau. Akhirnya Bu Sari menyesuaikan dengan zaman, dengan pasarnya juga gitu ya. Tapi Bu Sari ini jujur enak-enak banget jamunya ya. Kerasa kok, pasti kerasa nih. Maksudnya kayak iya sih nggak sama kayak yang lain. Kayak lebih enak, ada apa? Jamunya tuh nggak yang pedes banget enggak, tapi rempahnya masih bener-bener kerasa. Sinomnya juga rasa asemnya itu, kecutnya itu iya kata Bu Sari tadi ya, nggak bikin sakit perut katanya. Oke, sekali lagi teman-teman kalau misalnya pengen beli, pengen borong, pengen order dalam jumlah banyak gitu untuk acara tertentu misalnya, bisa banget nanti hubungi Bu Sari ya. Mendekati bulan puasa ya, biasanya kalau waktu berbuka itu paling seger banget kalau udah ada jamuan es ya. Pakai aja nanti sirup jamu Bonagung miliknya Bu Sari gitu. Dan jamu lainnya. Dong. Best sellernya memang jamu Bonagung, tapi ada juga produk lain gitu. Bu Sari, kita udah di sesi terakhir nih. Ada harapan apa ke depan nih untuk UMKM-nya yang jenengan? Kalau untuk produk saya pinginnya itu bisa berkembang. Saya juga ingin punya suatu apa ya, perusahaan kecil lah intinya. Ini kan masih mikro ya. Saya sudah pingin bukan di mikro lagi lah gitu, pingin lebih besar lagi. Iya dong, pasti dong. Iya, lebih banyak menyerap tenaga kerja gitu. Loh, semoga ya Bu Sari. Iya, amin. Itu yang memang sekarang usia saya sudah segini, apalagi yang saya cari kalau tidak bermanfaat buat orang lain gitu. Nah intinya. Luar biasa. Iya. Kalau usia sudah hampir setengah abad, kalau tidak tinggal menikmati apa hasil perjuangan aja, gitu ya, manfaat buat orang lain. Biar bermanfaat buat orang lain gitu. Dan kedepannya itu penginginnya semoga Allah mengijabahi bisa ekspor ya. Amin. Entah semoga. Itu nanti kita bikin bagaimana olahannya ya, kita masih belajar lagi. Yang penting ada kesempatan buat ekspor. Iya, ini kan anak masih harus belajar, semoga anak saya bisa belajar sampai tuntas, sampai bisa menyelesaikan produk ini. Harus ini. Sih, jadi nanti nanyanya tuh ke anak. Iya. Karena kuliahnya juga sejurusan sama apa yang jenengan pengen. Iya, dan anaknya alhamdulillah mau. Iya. Kan kadang biasa anak nggak mau ya. Sebetulnya sempat nggak mau, tapi karena Allah ya nggak tahu, Allah yang membuka hatinya. Aku mau mah. Oh iya sudah. Semua berarti sama mama nih. Iya. Kemudian ada nggak pesan untuk UMKM lain mungkin yang sekarang sedang merintis gitu? Kalau yang masih baru-baru,
pokoknya banyak belajar, Oke. fokus pada dirinya sendiri, nggak boleh fokus ke orang lain, nggak boleh itu gimana itu ini ya, itu bikin apa ya, Bikin kacau. puyeng sendiri ya? Iya, bikin kacau. Terus kalau orang lain apa penjualannya bagus, udah biarin bagus, alhamdulillah gitu. Sudah, kita fokus bagaimana punya kita harus kita Fokus sama produk semakin sendiri. berarti kalau kita nggak laku berarti kita kurang bagus itu oke, kita perlu introspeksi ya. perbaiki terus gitu. Memang harus perlu perbaikan terus gitu, entah packaging, entah stiker saya itu udah ganti berapa kali nih, ini akan ganti lagi. Dari awal nggak seperti ini, udah ganti mungkin Maksudnya 5 kali. setiap ini ada perbaikan. Iya, style gitu ya. karena tren-tren terbaru itu akan selalu berubah. Iya, berubah, dinamis kan semua ini. Betul. Jadi kita harus mengikuti gitu. Seperti packaging itu kan juga harus dinamis. Mungkin kita bisa mempertahankan rasa ya, tapi untuk tampilan kita tidak bisa. Setuju. Karena sekali lagi kemasan itu akan menarik mata seseorang pertama kali, gitu. Karena kita kan nggak bisa nyicipi saat itu juga ya. Iya. Jadi kita tertarik sama kemasannya dulu biasanya. Gitu. Kalau Iya. kemasannya bagus, kita tertarik beli nih. Ditambah rasanya enak, ya udah tambah plus gitu. Itu kan kadang seperti saya sudah usia segini, males sih mau lihat packagingnya anak muda-muda sekarang itu gitu. Belajar lagi, tapi itu bagaimana lagi? Kalau kita tidak mengikuti ya kita nggak akan ketinggalan, ya akan tergilas gitu ya. Kemudian yang terakhir juga ada nggak yang pengen diucapkan gitu, siapa saja yang sudah mendukung jenengan sampai sejauh ini? Banyak. Yang pertama itu memang memang suami itu sangat mensupport ya. Ya kasih modal kan ya suami juga. Pasti ya. Kadang dicuri-curi juga ya gitu kita bulan ini ndak nututi antara ongkos produksi dengan apa, ambillah uang belanja sedikit-sedikit ya. Itu kan butuh ridhonya suami juga. Iya, itu terutama di suami. Di anak itu mereka udah terbuka, mulai support gitu ya. Yang berikutnya teman-teman geng. Itu kan. Iya, kebetulan saya teman-teman alumni SMP 1, SMA 1 itu karena biasanya ada anak SMP 1 itu kumpulnya di SMA 1. Jadi kita bersaudaranya berlanjut ya. Mulai kita dari SMP sampai sekarang kita masih bersaudara gitu. Sampai anak-anak kita juga masih berteman gitu. Dan itu mereka yang jadi tim horek ya, tim huru-hara ya. ayo beli gitu. Itu tim-tim itu awal-awalnya gitu. Setelah itu dinas-dinas yang terkait. Ya, apalagi barusan Bu Fatma yang support full gitu. Ketika di MTQ itu beliau ingin memperkenalkan jamu Bonagung ya. Jadi kita di Kodibag itu di 500 Kodibag waktu itu ya sirup Bonagung. Habis itu itu tujuan Bu Fatma mungkin ingin memperkenalkan Habis padahal mahal sendiri dan jumlahnya banyak. Teman-teman yang lainnya kan begini. Banyak sekali orderannya, bukan karena Bu Fatma ingin memonopoli itu, mungkin beliaunya ingin memperkenalkan sirup Bonagung ke tamu-tamu yang ada di Pampusuran. Karena ini ciri khas Kota Pasuruan ya, sekali lagi. Iya, waktu Apeksi juga diperkenalkan, terus ada event apa lagi gitu waktu itu Bu Fatma itu juga memperkenalkan lagi. Waktu itu terus Bu Iriana Jokowi datang ke Jawa Timur. Bu Fatma memperkenalkan lagi. Miliknya jenengan ini. Iya. Masya Allah. Iya, udah dikenal sama Bu Riana. Iya. Nah itu kalau maksudnya Bu Fatma kan mungkin jaringannya berbeda dengan saya. Tapi semoga ya. Iya, jaringan Bu Fatma gitu. Sudah menembus di sana-sana. Jadi melalui Bu Fatma nanti akhirnya bisa dikenal sampai menembus pasar yang lain gitu. Baik. Iya, walaupun sempat ada kecewanya juga beliau. Mungkin waktu itu sempat ada yang lepas, tutupnya agak ada yang itu ya. Itu ada yang lepas Mbak Sari. Aduh itu. Jadi Ibu agak gimana gitu. Agak takut lagi mau memperkenalkan entah bagaimana. Ya Bu, nanti saya memperbaiki, cari botol yang bagaimana lagi. Saya pikirkan lagi nanti ini. Jadi saya harus PR ya? Iya, jadi PR besar itu dari Ibu.
Baik. Terus untuk yang lainnya ya terutama awal itu di pamerannya di Sperindak. Di Sperindak ya. Iya. Habis itu dibentuk waktu itu Gus Ipul masuk, Pak Yanuar itu minta dibentuk seperti asosiasi. Asosiasi makanan dan minuman. Admin waktu itu kita bikin admin. Saya jadi sekretarisnya waktu itu ya. Nih ya, hasil dari ikut organisasi segala macam, Bu Sari itu sampai sekarang kayak kalau saya dengar itu selalu jadi orang di dalam sebuah kayak asosiasi yang jenengan sebutkan, jadi sekretaris, kemudian jadi ketua, jadi manajer toko dan segala macam. Itu kan juga kayaknya hasil dari berorganisasi ya Bu Sari ya. Karena tujuan kita organisasi udah jangan macam-macam lah. Kita bukan cari muka, bukan cari apa. Pokoknya kita kerja gitu loh. Kita memang membesarkan suatu organisasi ini supaya berkembang atau bertahan, minimal bertahan gitu. Jadi kita pokoknya kerja gitu. Pokoknya kerja. Iya. Gitu ya. Baik. Kemudian terakhir kita pengen dong kontak person dari Bu Sari kalau misalnya ada teman-teman yang pengen order berbagai macam produk ini. Di mana aja Bu? Bisa ke WA. Di WhatsApp. WhatsApp saya. Insya Allah sih enggak seluruh respon kok. Fast respon. 24 jam ya. 24 jam bisa dihubungi kok, tenang aja. Karena saya orangnya nggak bisa diem ya. Jadi fast respon lah gitu. Masya Allah. Jadi 082 33 555 9180. Kalau yang lain juga coba saya bantu sebutkan. Jadi teman-teman bisa order melalui Tokopedia, betul ya Bu Sari ya? Tokopedia. Itu Tokopedia namanya adalah Misteri. Tokonya Misteri. Nggak perlu khawatir, yang dijual di situ adalah produk jamu ya, bukan yang lain. Misteri itu sebenarnya adalah Miss, Tata dan Sari. Itu nama anak dari Bu Sari gitu. Kemudian Instagramnya teman-teman bisa search di Jamu Bonagung ya, bukan Kebon Agung tapi Jamu Bonagung. Itu tempat edukasinya bagaimana Jamu Bonagung itu. Kemudian ada WhatsApp sekali lagi di 082 33 555 9180. TikToknya ada Jamu Mbak Sari. Kemudian TripAdvisor-nya di Jamu Mbak Sari. Kemudian ada lagi Google Business-nya di Sirup Bonagung Mbak Sari gitu ya. Lengkap sudah. Bu Sari terima kasih banyak ya. Saya seneng juga banget terima kasih. Bener, seneng banget udah kedatangan Bu Sari. Kita belajar banyak hal tadi ya. Ada triknya dari jenengan. Kemudian ada masukannya juga. Jadi orang jangan takut berorganisasi, jangan takut ngeluh. mencoba, jangan mengeluh gitu. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita dan teman-teman yang sekarang lagi merintis UMKM gitu ya. Bu Sari terima kasih banyak sekali lagi ya. Semoga lain kali bisa mampir yang barangkali ada produk baru gitu. Semoga ada produk baru lagi. Amin. Kemudian nanti kalau pas mampir ke sini kita udah dapat kabar kemarin sempat ekspor Mbak Lia. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya Bu Sari. Karena kalau sudah ekspor kan nggak sikut-sikutan sama temannya yang di sini. Kalau di sini kan kotanya kecil, jadi kita kalau bisa harus keluar dari sini. Biar di sini ada yang baru lagi muncul lagi, yang sudah lama biar harus bereksplor ke luar lagi. Keluar atau keluar kota, keluar provinsi atau keluar negeri lah. Intinya harus keluar dari kota Pasuruan. Jadi itu harus mindsetnya UMKM-nya harus begitu. Jangan di takut, sini. Betul. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk memanjangkan harapan itu ya. Jangan di sini aja, kotanya kecil, kasihan. Semoga juga bisa ditiru nih sama teman-teman yang sekarang lagi merintis sekali lagi ya. Dan seneng rasanya, maksudnya kayak kita bisa menekuni passion kita, ketertarikan kita, misal kayak bikin Jamu Bonagung ini, berwirausaha juga, sekaligus mengenalkan ini loh ciri khasnya Kota Pasuruan tuh dari segi makanan dan minuman tuh ini gitu ya. Dan ini juga buat teman-teman yang sekarang lagi merintis ya, sekali lagi jangan takut untuk berorganisasi, mencoba, berinovasi dan jangan menyerah gitu kali ya Bu Sari. Jangan ngeluh, jangan menyerah. Jangan ngeluh, jangan menyerah. Semoga jangan malu. Jangan malu. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Waktunya saya Lia Hidayat juga harus undur diri dulu dari AirPods kita di edisi Pojok UMKM. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.